Untuk balannya, balan putarannya bisa bantu untuk memutar, Bu. Posisi balannya, putarannya. Pelan saja nggih. Nah, ini. Wah, putarannya benar-benar balan atau benar-benar seimbang. Karena ini mesin sifatnya berputar, jadi harus benar-benar balan dan seimbang. Pembuatan memakai mesin bubut. Kelihatan nggih posisi pisaunya dari depan berputar menuju ke tampel pembuangan. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya, ini mau laporan. Pesanan Bapak Alhamdulillah sudah jadi dan sudah siap kirim. Ini mesin chopper, pesanan miliknya Saudara Alia atau Bapak Sugih Artofam dari Gang Mawar RT 35 RW 11, Dusun Bangun Mulia, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebelum pengiriman, ini akan saya perlihatkan dahulu atau saya videokan dahulu nggih. Mesin chopper tipe 2023 bahan full stainless. Juga dilengkapi 24 mata pisau. Ini keseluruhan bahan full stainless, baik dari pintu masuknya, tabung bagian atas, tabung bagian samping, tabung bagian bawah, termasuk pintu keluarnya semua sama bahan full stainless. Untuk rangka ini memakai siku 5KS beserta UNP 5. Jadi benar-benar tebal, benar-benar kokoh. Sedangkan untuk dudukan sama saya memakai UNP 5. Di sini saya kondisikan berbagai lubang karena mesin ini juga sesuai untuk mesin diesel, juga sesuai untuk memakai mesin dinamo. Semisal suatu saat Bapak mau mengganti mesin diesel itu maksimal di 8 PK, sedangkan semisal mau mengganti mesin dinamo itu minimal di 5 HP atau 5 PK. Di sini saya kondisikan berbagai lubang, jadi enak tinggal menggeser saja, baik dari samping kanan maupun samping kiri. Semua sudah saya kasih lubang, tinggal mengkondisikan, tinggal menggeser. Selanjutnya untuk roda, ini saya memakai rodanya Angkong nggih. Rodanya Argo. Fungsi roda itu selain memudahkan untuk memindah juga untuk peredam getaran. Makanya semisal suatu saat kok roda itu pempes itu wajib dipompa. Sedangkan memompanya itu jangan terlalu keras karena fungsi roda selain memudahkan untuk memindah juga untuk peredam getaran. Ngoten. Selanjutnya untuk puli ini saya memakai puli double B, puli atas maupun puli bawah. Ketika pulinya memakai B, otomatis fan belnya pun juga sama, itu harus memakai yang B. Di sini tertera dengan kode B29. Semisal kelak suatu saat kok posisi fan bel ini aus, Bapak bisa membelikan lagi dengan kode yang sama yaitu B29. Untuk puli sudah saya kunci seaman mungkin. Di sini saya buatkan 3 pengunci. Kelihatan ada 3 pengunci, ini saya buatkan 3 pengunci biar benar-benar aman. Dan di sini juga sudah saya kasih sepin, ada sepinnya. Jadi benar-benar aman, sesafety mungkin. As memakai ukuran 1 dim, jadi benar-benar tebal, benar-benar kokoh. Selanjutnya akan saya perlihatkan untuk posisi dalamnya. Bisa bantu membuka, Bu? Posisi dalamnya. Sesuai yang saya sampaikan, mesin ini mempunyai 24 mata pisau. 24 mata pisau yang terletak berturutan atau zigzag. Ini saya perlihatkan untuk posisi letaknya, nggih. Posisi letaknya berturutan atau zigzag. Kelihatan? Anggap saja ini urutan yang pertama. Bergeser ke urutan kedua, bergeser lagi ke urutan ketiga, bergeser lagi ke urutan keempat, terus bergeser terus sampai menuju tampel pembuangan. Ini ada 4 tampel pembuangan beserta ada 4 larap untuk mata pisaunya. Setiap larapnya itu ada 6 mata pisau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6 ketemu 24 mata pisau. 4 pisau bagian pemotong itu dilapisi planer baja serut asli baja. Jadi benar-benar tajam karena asli baja. Semisal kelak suatu saat kok kurang tajam,
ini bisa diasah. Pengasahan bisa memakai kikir cemet atau kikir miliknya Pandai Besi. Itu lebarnya kurang lebih 2 cm gini ya. Untuk mengasahnya cukup menggosok, menggesek-gesek gini, mengikuti kemiringannya ini. Dan cukup 4 pisau bagian pemotong saja yang diasah. Bagian belakang nggak usah diasah, nggak apa-apa. Karena bagian belakang ini nanti yang bekerja bukan tajamnya sini, tapi malah bagian ujung-ujung sini. Makanya pembuatan itu saya kasih 2 penindas, samping kanan ada dan samping kiri. Ini ada 2 penindas. Kelihatan ya penindasnya. Nah, ini kelihatan ada penindasnya, kanan dan kiri. Ada 2 penindas. Nanti yang bekerja antara ujung sini sama kedua penindas itu tadi. Makanya pembuatan harus benar-benar mepet, harus benar-benar presisi. Saya perlihatkan ya untuk posisi kemepetannya atau presisinya, lihat. Benar-benar mepet, cuma jeda berapa mili saja. Nah, jeda berapa mili saja. Ketika saya geser kanan sama, cuma jeda berapa mili saja. Menunjukkan bahwasannya pembuatan tepat di as tengah benar. Ngoten. Sampun. 4 pisau bagian pemotong ini peletakannya itu posisi miring kayak baling-baling kipas, dengan tujuan ini nanti supaya benar-benar menghisap atau kalimatnya itu nyedot, jadi mempermudah untuk cara memasukkannya. Nah, nanti ketika cara pemasukan usahakan itu malah ditahan, jangan dilepas karena ini menghisap. Nah, anggap saja ini rumput nggih, itu cara memasukkan ditahan, turut seret gini, seret diturut biar terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya yang bekerja. Kalau langsung dilepas maksrut, posisi kerja pisau ini malah kurang maksimal. Makanya usahakan ketika memasukkan itu wajib ditahan. Turut saja, cerit gini, biar terpotong kecil, baru pisau bagian belakangnya nanti yang bekerja. Ngoten, sampun. Selanjutnya untuk balannya, balan putarannya bisa bantu untuk memutar, Bu. Posisi balannya, putarannya. Nah, pelan saja nggih. Nah, ini wah. Putarannya benar-benar balan atau benar-benar seimbang. Karena ini mesin sifatnya berputar, jadi harus benar-benar balan dan seimbang. Pembuatan memakai mesin bubut. Kelihatan ya posisi pisaunya dari depan berputar menuju ke tampel pembuangan. Apapun yang masuk bisa dipastikan hasilnya akan halus merata. Sampun. Pun nggih. Presisi sudah, balan sudah, cara memasukkan juga sudah. Sekarang dalam segi rawatan. Untuk rawatan di sini ada 2 klaker kanan dan kiri ini. Usahakan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu dikasih pelumas atau dikasih pet lewat pintu masuknya ini, hijau-hijau ini. Nah, ini. Jadi rawatan itu sangat penting. Sebagus apapun mesinnya, kalau nggak dirawat itu percuma eman. Sudah beli mahal-mahal, kalau nggak dirawat itu sangat eman. Makanya rawatan itu sangat penting, terutama nanti di 2 klaker ini 2 atau 3 bulan sekali itu dikasih pelumas atau dikasih pet. Dan cuma itu aja rawatannya. Selanjutnya karena mesin ini masih baru, usahakan nanti setiap mau pemakaian itu posisi baut dicek dahulu. Jangan sampai ada yang boleh kendor. Walaupun ini mesin sudah saya kunci, bautnya sudah saya kunci semuanya, tapi karena bautnya masih baru, masih ada kemungkinan kalau kendor. Makanya dicek dahulu setiap mau pemakaian. Keseluruhan, baik yang baut-baut di bawah itu, yang kecil ini juga, semuanya yang di mesin-mesin, di bawah-bawah itu semuanya dicek dahulu setiap mau pemakaian. Nanti ketika sudah sering dipakai, bautnya sudah ada kotorannya, sudah akan terkunci dengan sempurna. Sampun, cuma itu aja untuk rawatan mesin choppernya. Selanjutnya di babakan mesin ini berbahan bakar bensin atau pertalit, pertamax itu sama saja. Itu untuk bahan bakarnya. Terus untuk olinya, mesin ini sudah ada olinya. Semisal suatu saat Bapak ganti oli, itu bisa Bapak belikan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak. Saya ulang ya, mesin ini sudah ada olinya. Semisal Bapak mau ganti oli, bisa Bapak belikan oli yang sama miliknya sepeda motor 4 tak dengan ukuran kurang lebih 60 atau 70 ml. Jadi beli 1 liter itu nggak habis. Untuk segi rawatan mesin
terutama di oli. Terus semisal suatu saat mesin ini dinyalakan kok sulit, itu bisa Bapak cek yaitu di businya. Ini sama persis dengan sepeda motor. Jadi ada busi juga ada kabilator. Kalau Bapak bisa sendiri itu bisa dibuka ini busi ini dibersihkan atau mati itu diganti. Nanti ada engkol businya bawaan dari sini. Tapi kalau Bapak nggak bisa di bidang mesin, lebih enak dibawa di bengkel sepeda motor terdekat. Karena ini sama persis dengan sepeda motor. Ada busi, ada kabilator. Dan bawa saja di bengkel sepeda motor kalau Bapak kurang tahu babakan mesin. Cuma itu aja. Ampun. Sekalian sekarang saya sampaikan untuk cara menyalakan nggih. Untuk cara menyalakannya saya sampaikan. Di sini ada on off. Pertama ini di on kan dahulu ke arah sini. Cetek. Nah, ini sudah di on kan. Selanjutnya ini tadi jok nggih. Jok ini jangan lupa ditarik. Nah, jok yang bagian atas tarik gini. Baru starter dinyalakan. Ngeng sampai nyala. Selepas nyala, jok wajib dikembalikan. Jangan sampai lupa, wajib dikembalikan. Nah, dikembalikan, habis itu gas ditarik sampai mentok. Ditarik saja sampai mentok, karena ini mentok ini sebenarnya belum maksimal. Maksimalnya mesin itu harusnya di sini. Di sini ada tandokannya, ada pembatasnya, nggih. Jadi enak untuk mengukurnya. Tarik saja sampai mentok. Setelah mentok, baru mesin chopper ini bisa digunakan sampai selesai. Ketika nanti sudah selesai, gas tinggal mengenolkan. Nah, untuk ini on off dimatikan. Tes selesai sudah. Cuma itu aja. Saya ulang nggih. Pertama ini di on kan dahulu. Kedua cuk ditarik. Ketiga starter dinyalakan ngeng sampai nyala. Keempat cuk wajib dikembalikan. Kelima gas tarik sampai mentok. Baru digunakan. Digunakan sampai selesai. Ketika sudah selesai gas dinolkan. Ini di off kan. Selesai sudah, cuma itu aja. Sampun, tutup Bu. Untuk penguncian di sini ada 4 pengunci guys, samping kanan ada 2, samping kiri juga sama ada 2. Ada 2. Dan ada 2 SL. Nanti kalau mau mengunci dilihat dahulu posisi SL ini guys, usahakan sampai mepet baru keempat lubang ini dikunci. Mantap. Sampun cuma itu aja. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu nggih. Ini tadi mesin chopper pesanan miliknya saudara Alia atau Sugiarto Farm dari Gang Mawar, Dusun Bangun Mulia, Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sesuai pesanan mesin chopper tipe 2023 komplit siap pakai. Dan permintaan warna cat merah oranye nggih. Ini sesuai permintaan Bapak sudah saya kondisikan cat warna merah oranye seperti ini. Wah bagus Pak, dibawa Pak. Mungkin sementara laporannya cukup itu dulu nggih. Habis ini segera saya packing dan segera saya daftarkan ke pihak ekspedisinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.